Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Luciana Maulana. Nah, saya adalah mahasiswi Muhammadiyah Tangerang. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi data panel dan cara pengolahannya. Untuk pengolahan datanya, kita akan menggunakan aplikasi atau software Evius. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi tersebut, ada linknya di description box ya. Di situ ada link registrasi. Jadi sebelum teman-teman download aplikasinya, teman-teman harus registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi baru teman-teman bisa download aplikasinya di link yang kedua. Nah, sebelum kita pengolahan data menggunakan aplikasi tersebut, pengertian dari analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Nah, untuk pengertian regresi data panelnya, gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki periode 1, 2 dan seterusnya, dan n jumlah individunya 1, 2 dan seterusnya, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak n dan t. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data tersebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Nah, sedangkan jenis data yang lain atau data time series dan data cross section, pada data time series satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam titik waktu. dalam satu titik waktu. Kemudian ada persamaannya regresi data panel. Persamaan regresi data panel itu menjadi dua. Yang pertama one way model, yaitu model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu dalam model. Nah, untuk yang kedua adalah two way model, yaitu model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Nah, asumsi regresi data panel. Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau disingkat dengan BLEU jika semua asumsi terpenuhi, diantaranya adalah non-auto correction. Non-auto correction adalah inilah yang sulit terpengaruhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLEU. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel yaitu mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section. Nah, keuntungan lain dalam regresi data panel, yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi
kolineritas antara variabel penjelas di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Selanjutnya yang kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Untuk yang ketiga, keuntungannya adalah panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan cross section. Untuk penentuan model estimasi, model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama itu ada common effect model atau pooled least square. Yang kedua ada fixed effect model. Kemudian yang ketiganya ada random effect model. Nah, untuk pengertiannya seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan datanya menggunakan aplikasi Fuse. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan prakteknya menggunakan aplikasi Fuse ya. Saya sudah mendownload aplikasi Fuse ya. Untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi Fuse, saya sudah berikan link di description box. Di sana sebelum mendownload aplikasi Fuse itu ada link pertama untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi baru bisa download aplikasi Fuse-nya di link yang kedua. Nah, di sini aku sudah mendownload ya. Tinggal kita open. Ini Fuse yang digunakan adalah versi yang 11. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang create a new, lalu di sini kita masukkan tahun 2012 sampai 2016. Oke. Selanjutnya yang ini work filenya diganti dengan balance panel. Untuk datanya, number of cross sectionnya diisi 9 dan WF nya itu dari work file names nya itu data panel. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Dari data yang akan kita analisis menggunakan aplikasi Fuse atau software Fuse dengan judul pengaruh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, jadi untuk variabel X-nya itu ada size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Untuk variabel Y-nya yaitu ISR. Langkah selanjutnya adalah membuat template untuk variabel penelitian, yaitu 6 variabel yang sesuai dengan data sudah ditampilkan, yaitu size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Untuk variabel size-nya kita pilih objek, lalu pilih series, new project, dari objek ke new project, lalu pilih yang series. Nah, di sini kita ganti size dan oke. Nah, di sini sudah muncul ya size-nya. Selanjutnya kita akan copy paste data variable size
Nah, sebelumnya di sini aku sudah menyiapkan data, garis data size, ROA, DAR, NPF, sukup, dan ISR-nya. Kita copy paste data size-nya. Caranya adalah klik variable size-nya, muncul seperti ini, lalu akan kita copy paste di sini kolomnya. Nah, semuanya akan muncul ya seperti ini. Yang 1429 di sini 1429. Setelah itu lakukan hal yang sama pada variabel-variabel lainnya. Kita klik objek lagi, new project. Ini yang kedua darah taruh. Oke. Kita copy paste taruhannya. Lalu selanjutnya ke DAR. Oke, kita buka lagi yang DAR. Kita copy paste DAR. New project lagi, DAR NPF. Oke, kita buka NPF-nya. Copy paste lagi ke dalam FUSE-nya. Cukup data cukup kita buka cukupnya, kita copy paste dari Excel. Selanjutnya suku kita copy paste. Oke, sudah di copy paste yang sukupnya. Selanjutnya yang ISR-nya. Kita ke objek, new project. Di sini copy paste dari Excel-nya. Kita buka yang ISR, kita copy paste seperti ini ya. Semuanya data dari Excel-nya sudah dipindahkan ke dalam FUSE. Untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis statistik deskriptifnya. Menganalisis statistik deskriptif. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama kita klik quick, kita pilih quick, lalu grup statistik, kita pilih deskriptif statistik dan common sample. Nah, di sini kita akan isi dengan ISR,
lalu size ini size, kemudian row dar NPF, isi dengan ISR, size, row, DAR, NPF, dan suku. Oke, jadi ini variabel Y dan variabel X. Kita klik oke. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu ini ada kolam min. Min adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nah, data min yang terbesar yaitu variabel size dengan variabel size dengan nilai sebesar 16,39022. Kemudian untuk yang terkecil, nilai terkecilnya yaitu row dengan nilai 0,0113. Yang terbesar adalah size dan yang terkecil adalah row. Kemudian untuk yang minnya, data minnya itu nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai median yang terbesar yaitu variabel size dengan nilai 16,46 dan variabel suku yang memiliki min terkecil yaitu 0,0. Kemudian di sini ada maksimum ya. Untuk nilai maksimum yang terbesar yaitu dari nilai size, dari variabel size yaitu dengan nilai 18,18 dan variabel yang terkecilnya yaitu row dengan nilai sebesar 0,03800. Untuk minimum yaitu nilai paling kecil dari data. Yang terbesarnya yaitu dari variabel size yaitu 14,29 dan variabel yang terkecilnya adalah suku itu 0,0. Nah, di sini ada STD def atau standar deviation-nya, yaitu ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dimiliki oleh size sebesar 1,075476 dan yang tingkat yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lainnya selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah yaitu dengan nilai 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Nah, kemudian ada yang namanya skewness. Skewness yaitu ukuran estimasi distribusi data di sekitar min. Untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai di atas 0. Memiliki variabel di atas 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar min tidak normal, sedangkan variabel ISR, size, row, dan NPF memiliki nilai sekitar 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar min bersifat normal. Kemudian ada kurtosis yang mengukur ketinggian suatu distribusi. Berdistribusi normal yaitu 3
Bila kursosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, disebabkan datanya datar dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kursosis lebih dari 3 yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kursosis kurang dari 3 yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya ada di sini kolom Jarque-Bera, yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data yang dibandingkan dengan apabila data bersifat normal dengan HO pada data berdistribusi normal. Uji Jarque-Bera didistribusikan dengan X2 dengan derajat bebas sebesar 2. Kemudian ada probability, menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723, size sebesar 0,405041, NPF sebesar 0,74, lebih besar dari A-nya 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Nah, normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Selanjutnya kita ke estimasi model regresi data panel. Yang pertama kita cari common effect modelnya atau CM-nya. Langkah pertama klik quick estimate. Nah, di sini kita klik variabelnya. ISR kemudian size, ROA, dar, NPF, dan sukuk. Sudah, jadi specificationnya itu masukin variabelnya, kemudian panel optionnya itu untuk IEM-nya itu cross sectionnya non, periodnya non, GLS-nya no week, dan covariance metodenya ordinary. Kita klik OK. Maka ini adalah datanya akan menghasilkan bentuk random effect model seperti ini. Nah, ini lebih jelasnya ya. Hanya maka dihasilkan bentuk common effect modelnya atau CE-nya seperti ini. Nah, ini kita diberi nama, kasih nama ini itu CEQ1. Ini untuk gambaran CE-nya. Kemudian kita akan cari yang FEM-nya atau fixed effect modelnya. Caranya masih sama, kita klik estimate, kemudian specification-nya itu isi variabelnya, ISR,
kemudian size, lalu ROA, DAR, NPF, dan cukup. Untuk panel optionnya berbeda dengan QEM. Perbedaannya ada cross sectionnya. Di sini kita pilih yang fix karena kita akan mencari fix modelnya. Klik OK. Nah, ini adalah penampakan dari data yang sudah kita cari di Fuse-nya. Klik efek modelnya. Nah, setelah mencari fix efek model, yang ketiga kita cari random efek model. Nah, ini kita minum saja seperti yang pertama dan yang kedua, itu langkahnya masih sama. Kita klik lagi ISR, kemudian size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Untuk panelnya, panel optionnya itu pada random effect diganti random. Yang lainnya masih sama, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mencari random effect model. Dan untuk panel optionnya itu cross sectionnya dengan on, dan kita klik, maka datanya akan muncul. Itu kita beri nama EQ ya, karena random effect itu adalah analisis yang ketiga. Nah, saya kira seperti itu untuk praktiknya menggunakan aplikasi Fuse. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.